mengerojonya di rumah, nggak ada orang ngato-ngatoinya di rumah, malah dia mencari di kato-katoi. Itulah para sahabat kepada Nabi ketika Allah mengatakan, apakah mereka dibiarkan ayakunu, mereka mengatakan kami amanah beriman, tapi mereka belum diuji, yuftanu, belum diuji. Maka cinta itu ya diuji. Cinta kepada Allah bersyarat tambah piti, tambah cinta. Tambah sehat, tambah cinta. Berarti cintanya bersyarat. Sama orang berguru, bermursyid, kadang pun begitu. Kok terasa dan nyolomak kaji gurunya tetap berguru. Kok enggak ditinggal gurunya. Menganggap kau itu mantan guru. Ada dulu istilah mantan guru. Bala kurang ajar orang itu. Ya. Bagi Sayyidina Ali, satu huruf pun diajarkan seorang yang hidup itu guruku dan tidak ada pernah mantan guruku. Maka kami awal-awal dulu pulang dari seorang, ketemu guru cium tangan, ada cek kawan, kuya, syirik tuh. Coba tanya, aku kan ahli dalil, mana dalilnya cium tangan tuh syirik? Bahkan ada yang lebih daripada itu. Para malaikat diperintahkan Allah sujud karena Nabi Adam, syirik gak? Kira-kira malaikat diperintahkan sujud kepada Adam. Jika itu Allah lah yang pertama menyuruh syirik, itu gak jawab. Berarti tidak semua sujud itu syirik, sebagaimana tidak semua cium tangan itu syirik. Ya. Ambo diminta konfirmasi deh kawan, tapi kawan yang minta konfirmasi itu lagi ibu. Mengenai Syekh Saleh Fauzan, orang Saudi masih hidup ini. Syekh Saleh Fauzan itu punya kitab namanya kitab Tauhid. Jadi aku sampaikan salah ini, ya, supaya tidak bergurau-gurau hati. Syekh Saleh Fauzan itu membahas kitab Tauhid lalu menjelaskan bab syirik. Ini bagilah syirik jadi dua, lah bagus. Syirik yang membuat orang fasik dan syirik yang membuat orang murtad, dari baginya dua, udah bagus. Kita cari-carilah pembahasannya mengenai syirik yang membuat orang menjadi murtad. Khuruj minal millah, itu bahasa beliau, keluar daripada agama. Kita cari dulu syirik yang membuat cuma fasik, tidak sampai keluar dari agama. Kita cari-cari di situ, tidak sebut dan dicari. Kiranya ada satu amalan miliaran umat dari masa ke masa, yaitu tawassul. Ada dua, satu tawassul, dan kedua Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua kok dan jadi fokus, ya. Jadi kalau ada kawan-kawan, mungkin kawan dari kawan yang mau konfirmasi itu, sampaikan hasil kawan, ya. Dan pertama, Syekh Saleh Fauzan mengatakan tawassul dengan orang soleh yang sudah mati itu syirik. Bahkan beliau dan teman-teman yang lain mengatakan tawassul itu asyirkul akbar, syirik yang besar di kitab-kitab yang lain. Bah kira-kira tawassul, apa tawassul? Ya Allah, bijahid Nabi, dengan tuah Nabi, dengan tuah wali, maka kabulkan doa kami. Coba lihat kalimatnya, ada enggak di situ meminta kepada Nabi? Ya Allah, bijahid Nabi, dengan kehormatan Nabi, kabulkan doa kami. Ada enggak minta kepada selain Allah? Ada enggak? Lalu di mana syirik dan tawassul? Berarti tawassul yang dibayangkan Saleh Fauzan itu bukanlah tawassul yang diamalkan ulama ahlu sunnah, apalagi ulama-ulama tasawuf yang berahlu sunnah dalam akidahnya. Coba tanya mursyid-mursyid kita banyak ini, alhamdulillah. Ambo bersama mursyid-mursyid dalam merasa suul adab juga agak tinggi dari beliau-beliau. Mohon maaf para buya, para masyayikh, para khalifah.
Tapi kami kebetulan ditinggiin hari ini sebentar. Mohon izin. Coba tanya ke buya-buya tuh, boleh syirik. Justru ajaran mereka itu anti syirik, memberantas syirik. Agen cek kawan tuh mengajar ajaran kubur tuh. Bukankah ajaran kubur itu perintah daripada Nabi SAW? Ya udah. Bahkan Sayyidah Aisyah tinggal bersama kubur Nabi bertahun-tahun sampai kemudian meninggal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar minta izin. Kalau bahasa Allah membona, dia oleh merituna. Membona seboleh itu kepala. Seboleh 10 tambah kepala C. Ya seboleh. Seboleh itu kepala kok membona. Kira-kira begitulah kalau Umar. Tolong izinkan aku berkubur di samping kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah keluar dari kubur Nabi, keluar dari rumah hujrah yang di situ ada kubur Nabi. Jadi Aisyah itu dipeluk-peluk kubur Nabi itu setiap malam. Sampai ayahnya, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Sayyidah Aisyah kuburiyun? Tahu kemudian. Jadi kita kok kami kan pertama datang dek tu ayah dibimbing langsung menuju kuburan masyayikh itu. Banyak di situ. Yang paling tua Syekh Abdul Rahman pendiri tempat itu. Inilah jadi kuburan dua kami tadi. Akhir cek beliau Soleh Fauzan Imam Wahabi itu akhirnya para sufi ubadul kubur. Terjemahan itu. Lain dari buya-buya disebut ubadul kubur, penyembah kubur. Lain terima. Kok terima berhenti membeterikan. Disebutnya kita berziarah ke kubur, bertawassul dengan orang yang soleh, penyembah kubur. Menyembah kubur musyrik nggak? Mau nggak dituduh sebagai musyrik? Tapi buya-buya kan ciut, nggak mau angkat suara, ya? Khawatir aku kocok kak ada orang tuh. Mengapa khawatir? Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam, kalau tinju lo dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama Ahlus Sunnah. Satu kuras yang ulama, kami turun semuanya. Allahumma sholli. Apa sebab kami berkalam begitu? Di India, di Pakistan, Bangladesh, orang maulid dibom. Pengen terjadi negara begitu. Dan negeri kita kabupaten dan kota dan Baikukuh sudah genting. Lah mulai kalam-kalam itu keluar, sufi-sufi agama baru, penyembah kubur. Lah mulai itu. Maka kami tidak ridho guru-guru kita digitukan. Itu pertama. Yang kedua tentang maulid. Sebelum sampai ke maulid, orang tuh pengen konfirmasi pro tentang Zakir Naik. Tahu Zakir Naik? Ambo penikmat Zakir Naik dulu di Ketumulu. Tapi kemudian ada keganjilan dari Zakir Naik yang sangat hebat itu kata orang. Yang mengislamkan ribuan orang. Oke. Tapi Zakir Naik berkalam. Orang bertawassul itu syirik. Kalau sama oleh saya Soleh Fauzan. Oke lah yang mengislamkan ribuan orang. Tapi berapa miliar umat dari masa ke masa mereka bertawassul. Untuk aku hanya mengislamkan ribuan orang tapi mensyirikkan miliaran umat dari generasi ke generasi. Maka kita kritisi dan itu boleh-boleh saja. Masa kita kemudian harus menjaga hati terhadap minoritas tapi mayoritas kita lindas. Kita hargai, silakan antum buat kajian, tapi jangan syirik-syirikkan ajaran kami. Ya. Silakan antum berkomunitas. Silakan katakan kami ahli bid'ah, tapi jangan coba-coba di muka kami. Apalagi kata Syekh Soleh Fauzan, ini paling berbahaya. Maulid Nabi adalah menyerupai Nasrani. Dalam kitab Tauhid,
yang menulis bab al-bid'ah. Di antara bid'ah al-ihtifal di Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihtifal apa itu ihtifal? Merayakan Maulid Nabi. Tuh ya, di situ ada Maulid ya. Berarti itu ya, semua lo rapi-rapi, ya pendeta, pastor, le nomor tuh ya, kan nomor. Tapi bila udah pemberan dari dulu senyum saya kurang. Aku senang berang-berang orang. Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau kitab beliau itu diajarkan ini kepada umat, orang yang maulid di satu masjid, kitab itu diajarkan di masjid lain, tidak masalah. Tapi apa akibatnya nanti? Jamaahnya nanti akan parah. Itu terjadi seperti di India, Pakistan, Bangladesh. Orang maulid di bomnya, apa katanya? Mereka yang maulid Nabi ini telah melakukan bid'ah. Bahkan bid'ah itu bagi mereka yang ngebom. Kamu tidak tahu versi oleh Fauzan. Itu sudah sampai level syirik, dan syirik yang sudah sampai kepada kufur. Jadi jangan heran imam masjid Makkah yang kita puji-puji selama itu bermasalah. Syekh Sudais, Imam Ahlus-Sunnah di Makkah namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau bertawassul, meninggal beliau, Sudais tidak mau menyolatkan, sampai pada itu kebencian mereka. Cuma kan kita masih memperdengarkan, aneh. Madrasah Ma'had Ahlus-Sunnah, tapi style tartilnya Sudais. Ya, kita tak pernah benci dengan Sudais. Tapi Sudais pernah menyakiti umat, menyakiti ulama. Yang anggap Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mursyid tarikat Idrisiyah, mursyid tarikat Ba'alawiyah, mursyid tarikat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, dianggap sebagai musyrik oleh Sudais, makanya tak mau menyalahkan. Sudah separah itu, mau diimpor ajaran begitu ke negeri itu, kan enggak? Maka kami mengajak Bapak Ibu, kalau besok ngaji jago adem-adem, ini bawa ajak setek, dihidupkan ya, keberanian itu munculkan ya. Mereka itu dari dulu kawan aku menegur bahwa kecendong Allah tuh, orang itu tidak usah dihargai, tidak usah ditanggapi. Kalau mau itu orang sadono, masjid beko hilang. Masjid hilang. Pesantren batu keakidah. Kalau mau dilangku orang sadono, nanti yang terjadi apa? Orang awam kemudian berburu kepada mereka. Dan terjadilah seperti yang kita lihat ini. Buya-buya mulai dianggap musyrik, mulai dianggap zindik, semua orang-orang yang baru berada di Islam. Inilah zamannya. Maka Bapak Ibu yang berkata Allah, dari hati paling dalam, dari pikiran yang paling jernih, hamba manja, mulailah bangkit, mulailah sadar banyak, ya. Mulai hidupkan majelis-majelis kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak usah malu, tidak usah minder. Innallaha ma'ana. Allah akan membersamai orang yang menyebut-nyebut namanya dengan cara yang layak. Semoga majelis kita diberkahi Allah. Semoga hujan ini tanda rahmat turun kepada kita. Mohon maaf dari kami. Itulah kira-kira tambuh, 2 kali tambuh hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan kesalahan dari kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.